mata beliau. Ini bukan masa basi. Terus terang pernah saya ketemu Pak Ketua LPPP dengan Pak Andi dan seluruh timnya. Saya pikir ini ada duka, kok kayak serentak menangis. Ternyata belum tidur. Karena itu terima persembahan, terima kasih saya sedalam-dalamnya kepada LPPP dan seluruh tim unsur dan dua asesor internal kami, Prof. Hamsun dan Pak Dr. Rusdidi yang telah bekerja selama ini dan didukung oleh kita semua Bapak Ibu sekalian. Sebelum kami lanjut, mari kita merunduk sejenak menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya rahmatullah Ibunda Bapak Warek Bidang Kemahasiswaan dengan membaca Al-Fatihah. Amin. Bapak Ibu sekalian, apa yang kami sampaikan ini tadi sudah disampaikan Pak Ketua Tim, bahwa yang harus kita persiapkan adalah penyamaan persepsi, bukan memperuncing perbedaan. Tentu tidak serta-merta kita memaksakan bahwa kita harus sama walaupun berbeda, tapi ada dasar pandangan dari dimensi scientific value. Jadi tidak asal sekedar kita sepakat, kita satu persepsi, tapi ada pandangan-pandangan yang dari segi saintifik tidak bisa bertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Kami akan menitik beratkan Bapak Ibu sekalian dalam hal visi Universitas Tadulako. Banyak di antara kita yang sudah menghafal, tapi kalau ada pertanyaan lanjutan, ini yang mengkhawatirkan apa yang disampaikan oleh Prof. Andi tadi. Karena itulah mari kita tumbuhkan penyamaan persepsi terhadap maksud dan makna dari visi Universitas Tadulako. Nah, ini yang kami akan sampaikan. Pengantar sebagai dasar penguatan scientific value terhadap visi itu, agar kita bukan sekedar apa yang diharapkan oleh Pak Andi, tetapi memang ada pemikiran-pemikiran khas. Kemudian kami mengambil ilustrasi, yaitu membangun analogi. Lalu berikutnya soal penyamaan persepsi, mulai dari visi, misi, strategi, kegiatan, dan mungkin juga yang menulis value. Ada yang menulis juga kira-kira soal objektif. Itu tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tidak usah terjebak dalam terminologi seperti itu. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, kita semua ini, semua unit itu telah mendukung pelaksanaan visi melalui apa yang Bapak Ibu lakukan, melalui RKAU atau RKAHN yang lebih populer. Semua itu mengarah ke sana. Nanti kita bisa buktikan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kalau diminta dijelaskan, kadang-kadang secara pernyataan atau argumen itu tidak bisa dibahasakan, tetapi telah diimplementasikan semua unit kerja, mulai dari tingkat rektorat sampai program studi. Ini pengantar bahwa mengapa argumentasi itu selalu muncul, selalu kita memberikan didikan yang berbeda walaupun sama-sama memiliki kekuatan yang sama. Statement ini adalah gabungan dari berbagai pensil yang berwarna-warni. Ini akan menuju pada visi yang kita maksud. Pensil warna hijau Bapak Ibu sekalian, menurut pandangan dia itu adalah cermin dari suatu sikap yang klasik, memberi kesejukan dalam hidup ini, sehingga dia wajar berbangga kalau dia menjadi pensil yang berwarna hijau. Siapa mulai? Itu adalah statementnya, pensil berwarna hijau. Kami adalah pembawa kesejukan. Lalu pindah pada yang warna orange. Walaupun Anda membawa kesejukan, tapi kami adalah sosok yang mencerminkan ria dan penuh semangat dalam pengabdian. Itu menurut warna orange. Terserah dia, itu statement.
pensil warna biru, bukan Demokrat. Anda boleh memiliki sifat yang klasik, penuh kesejukan dan semangat juang yang tinggi, tetapi nilai keyakinan tetap terpatri dari warna biru. Mungkin itu sampai dipakai Demokrat. Warna merah terus menangis, tidak bisa berkomentar. Akhirnya diberi kesempatan adalah pensil warna Golkar. Kalian boleh sejuk, punya semangat tinggi dan keyakinan yang besar, tapi yang memiliki energi adalah warna kuning. Ini bukti apa? Pernyataan setiap person, dan ini visi mereka masing-masing. Sampai pada pensil warna merah, kalian boleh bangga. Kalian memang tidak memiliki lagi warna, karena semua sudah saya persembahkan untuk kebajikan orang lain. Dia memang ompong, tapi jauh lebih bermakna, tidak apa-apanya, tapi dia pikirkan demi institusi. Ini yang dimaksud dengan Pak Andi tadi. Jangan sampai setelah ditanya oleh asesor, tidak tahu saya Pak, ambil saya Pak, belum pernah Pak diambil Pak. Itu berarti tidak mencintai institusi. Sedikit berkorban untuk institusi Bapak Ibu sekalian. Demi akhir tadi, mudah-mudahan kasih Allah memberikan nilai D atas gerakan Allah. Tim asesor itu memutuskan. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Tadi itu semua statement, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita tidak sepakat bisa. Namanya juga argumen Bapak Ibu sekalian. Karena itu, kalau statement itu adalah posisi visi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tataran kebenaran ilmiah atau scientific value, itu statement itu menduduki urutan terbawah. Berbeda karena dari teori, proposisi, konsep, statement ini paling bawah. Karena itu visi, itu lahir dari statement Pak. Itulah sebabnya dia disebut sebagai vision statement, paling bawah Pak. Jadi kalau banyak tidak sependapat, banyak yang memperdebatkan, memang wajar Pak, karena dia memiliki scientific value pada posisi paling bawah. Siapa yang berani mendiskusikan dalil Pak? Saya beri contoh, Newton Law of Universal Gravitation. Siapa yang mau mendiskusikan di sini Pak? Ada dari fisika yang berani membantah? Tidak ada Pak. Karena memang scientific value itu pada posisi tertinggi. Siapa pakar ekonomi mempersoalkan itu law of supply and demand? Tidak ada Pak. Kita hanya bisa menerima dan meyakini kebenarannya. Tidak ada yang bisa. Kenapa Pak? Karena itu adalah scientific value yang berada pada posisi puncak, yang disebut dengan dalil, aksioma, atau hukum. Di bawahnya apa? Teori. Misalnya balance theory yang dikembangkan oleh Fritz Heider, hubungan-hubungan antar pribadi. Itu juga kekuatan yang luar biasa. Ada yang bisa bantah. Tapi kalau visi misi Pak, kalau kita mau baku ambil dari pagi sampai pagi berikutnya bisa. Karena memang dia paling bawah. Pak Andi mengatakan tadi, saya juga tidak tahu dari mana dasar hukumnya, mengapa lahir itu. Sama Pak, saya juga tidak tahu walaupun saya rektor. Karena memang dia tidak punya dasar hukum, karena dia adalah statement. Sekarang kita terima itu. Saya tidak tahu siapa juga yang menyusun. Barangkali ini disusun saya masih golongan 3B, pasangan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan mencari kekuatan scientific value pada vision statement. Tidak akan ada Pak. Saya mengatakan sekarang, ini visinya. Pak Andi boleh tidak sependapat, Pak Warid tidak bisa tidak sependapat. Bisa Pak, paling bawah posisi. Jadi kekuatan saintifiknya itu Pak paling lemah. Jadi wajar Pak kalau hari ini kita presentasikan semua orang angkat tangan. Mohon maaf Pak,
Kalau sependapat saya dengan visi ini, memang statement. Kakaknya sedikit konsep, tapi kadang-kadang juga kita dengar begini kok. Itu dokter, ada profesor luar biasa. Kenapa Pak? Dia punya konsep hebat. Kok konsep hebat? Itu pas sedikit di atas statement Pak. Ya. Lalu apa yang kita hasilkan dari karya-karya besar ilmiah kita, disertasi, tesis? Di sini saja Pak, di proposisi. Dia hanya berlaku pada tempat tertentu, waktu tertentu, dan situasi tertentu. Jadi kalau penelitian di Ampana tidak bisa kita banggakan di Jawa Timur Pak. Saya bertahun-tahun penelitian di Ampana. Saya ke sini mewawancarai sendiri, hasilnya tetap scientific value pada proposisi, bukan teori Pak. Jadi kalau masih banyak tidak sependapat, no problem Pak. Apalagi ke bawahnya lebih parah lagi. Jadi kalau dia bilang masa kau bantah konsep saya, Pak, namanya konsep Pak, lemah. Inilah urutan-urutan. Sekian diminta dari kita Bapak Ibu sekalian itu adalah kita menyamakan persepsi, bukan mempertentangkan visi itu, apalagi mau diganti dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian. Baik, kami lanjut. Ini dasar pemikirannya. Sekarang saya ambil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 47 tentang pengabdian pada masyarakat. Saya beri warna merah. Ayat 1, tetap ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada yang aneh-aneh Pak dalam pengabdian masyarakat. Tidak ada, tetap ilmu pengetahuan. Kedua, pengabdian dimaksud yang di atas itu berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik. Jadi tidak ada yang aneh-aneh Pak. Budaya akademik yang kita apa? Pengajaran, penelitian. Saya kira cuma itu budaya. Ada budaya-budaya lain di dalam? Tidak ada Pak. Jadi semua harus, ini undang-undang Pak. Undang-undang. Jadi tidak ada yang luar biasa yang harus dipertentangkan, dan ada penekanan sesuai dengan keahlian dan otonomi keilmuan. Jadi kalau orang bertanya melakukan penyuluhan hukum, walaupun itu pengabdian masyarakat sesuai dengan konsep di LPPN, tetap tidak kena sebagai pengabdian. Kenapa? Tidak sesuai dengan keahlian. Tidak sesuai keahlian. Jadi ada budaya-budaya akademik. Karena itu yang ingin kami kemukakan Bapak Ibu sekalian, pengabdian pada masyarakat oleh Universitas Tadulako tidak identik dengan pengabdian yang selama ini kita sebutkan yang dikerjakan oleh lembaga pengabdian pada masyarakat. Itu